Antara gitu kan. Purify atau entah item-item defense diamankan terlebih Lihat dahulu. Coach Viel sama analisa dia udah ngobrol-ngobrol Iya. tuh. Idi. What do you want to pick? What do you want to pick? Iya. Wih, Hilda ternyata tiba-tiba Wow. mau ngasih early pressure. Ya. Dan setidaknya ini adalah single target yang menurut aku, bentar, kurang sisi power dari teman-teman Bigetron Era. Yes. Mereka benar-benar punya power damage, tapi untuk menghentikan bagaimana edit dengan kita tahu Archer-nya dia areanya lumayan luas. Betul. Dan ini akan menimbulkan sebuah efek di mana RRQ Mika lebih bisa diunggulkan untuk melakukan team fight 5 lawan 5. Yes. Tapi kalau sana Bigetron Era, kalau yang Kolius lihat nih, Be, kayaknya mereka bakal enak banget kalau early game main pick off, bener gak? Iya. Ada Iya kan? Julian. Nah. Julian di mid lane kita tahu untuk instant burst. Dia sebagai hero yang bisa memberikan serangan kejutan. Betul. Hero HBD lah hitungannya. Betul. Apalagi main bush level 3 itu akan memungkinkan sekali mempick off mid laner yang squishy kayak teman-teman Yes, maka ini RRQ Mika. Apalagi Lilia. adalah dua playstyle yang berbeda. Kita langsung lihat aja inilah dia game yang pertama antara RRQ Mika versus Bigetron Era. Ditemenin sama combo caster kesayangan kalian, combo improv imposter. Profesor, ini dia tentunya kita akan membocorkan data-data, nggak cuma data in-game tapi data out-game ya, yang mungkin Buset. bisa kita berikan kepada kalian semua. Tapi buat teman-teman, langsung spam emot love oranye atau kuning dan juga yang emot love merah. Betul, untuk mendukung tim kesayangan masing-masing karena ini bakal menjadi saksi siapa yang bakal jadi champion barunya. Dan lihat, Ash baru aja mengamankan purple buff dengan gangguan Vivian. Oke, udah ada informasi yang diberikan tentunya dari Vivian. Dengan satu informasi yang cukup mahal tentunya ini bakal menimbulkan sebuah rotasi lagi yang lebih percaya diri bagi teman-teman dari Bigetron Era, apalagi masih early game. Dan kita kalau misalkan ngomongin soal setup ya kan, ini dari kedua belah tim juga punya setup masing-masing dengan tempo yang berbeda. Seperti yang aku bilang tadi kok, Betul. untuk early game kita ngomongin soal bagaimana Bigetron Era yang sebenarnya landing phase-nya masih bisa diunggulkan. Walaupun mungkin nantinya akan ada beberapa pick off yang tidak begitu mahal hitungannya. Ya, itu dia. Itu yang harus diatasin sih sama RRQ. Gimana caranya mereka bisa melakukan kiting terutama ketika memang pick off demi pick off yang bakal dilancarkan sama Bigetron Era. Tapi jujur ya, Be ya, kalau Kolius ngelihat habit dari playstyle Vival tuh nggak bakal terlalu agresif sampai nanti terjadi. Lihat di sini Ash langsung di first blood ternyata. Terambil oleh Vivian juga orange buff-nya. Untung banget That's sih. the point kok. Levelnya langsung timpang banget. Sebagai roamer yang mendapatkan first blood, gak cuma first blood tapi juga orange buff. Ini akan ada perbedaan yang sangat signifikan. Fumieko juga lumayan tertekan di arah bagian EXP lane. Karena dia tiba-tiba udah layer dari HP-nya. Dari yang biasa 3 bar HP jadi sisa 1 bar HP doang. Betul. Jadi ini udah level 4, turtle yang pertama kayaknya bakal dicoba langsung diinisiasi sama Bigetron karena kelihatan ya udah megang rumput di sana. Ya kan, jadi bakal coba diajar. Dan ingat juga Ash masih level 3. Lagi dia ter-take down, kehilangan orange buff-nya. Oke. Early game yang lumayan fall off dengan setup turtle yang begitu rapih. Lagi-lagi Vivian datang mencoba untuk mengganggu dari bagian area jungle. Lihat yang dilakukan Vivian, dia benar-benar ngasih early pressure, conclusive blast meledak, level 4 bahkan Turtle setup Vival jump in, mendapatkan retribution. Oh my god, Ash tertekan di 2 menit awal, levelnya benar-benar masih under banget, dan dia nggak punya lagi yang namanya retribution sekarang. Betul, gak ada retribution, para buff-nya juga tadi harus kehilangan lagi. Ini bukan merupakan berita yang baik sih untuk seorang Pakito. Karena memang Pakito tuh sangat amat membutuhkan levelnya supaya dia bisa snowballing itemnya jadi, supaya dia nanti bisa nge-burst pakai ke knockout jab-nya nih, Be. Iya, apalagi dengan buff terbarunya dari jab yang sekarang ketika kita punya physical attack yang lebih tinggi, itu akan menimbulkan damage yang lebih mengerikan. Ash benar-benar ditempel, ditemenin farming sama Vivian sampai benar-benar ke arah bottom lane. Bahkan memaksa Queenie untuk mengeluarkan speed like will, dan buat sekarang Ash udah mulai ketahuan mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, tapi gak bisa. Sini dengan enhance dari side-nya langsung menembakkan 1, dan bahkan NC juga harus tumbang. Chell mendapatkan poin yang cukup optimal di arah bottom lane. Gold lane-nya juga tertekan. Untuk saat ini platingan gold shield akan coba untuk diamankan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Yap, karena di bawah menit yang keempat, Bigetron Era telah berhasil untuk merobohkan satu outer bottom turret, sehingga nantinya rotasinya bakal lebih gila lagi, dan ini bakal buat Bigetron Era lebih pede dalam menggunakan playstyle pick off-nya, Be. Gila, di bawah 5 menit, udah terlalu banyak action yang dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Era. Mereka nggak cuma nabrak, mereka nggak cuma ngasih pressure, tapi benar-benar nge-shutdown point farming yang harusnya didapatkan oleh Ash. Buat sekarang Ash-nya benar-benar tertekan. Dia bahkan untuk melakukan ke bagian purple buff aja kayak sedikit ragu-ragu.
Apalagi harus ditemenin ya kan? Ditemenin Retribution pun sudah digunakan. Lele Pingkan mencoba untuk mengcover di bagian area jungle. Karena mereka sadar untuk dari segi goldnya 3.000 kok. Yap, ini menit yang keempat beda goldnya 3.000. Berarti udah hampir satu item ya kalau per hero-nya. Iya, kan, per hero ya. Ingat ya, per hero ya. Ya, per hero-nya. Bahkan Queenie juga di sini kesulitan karena dia udah kehilangan outer bottom turret. Beda 2 level, tapi kali ini di arah bottom lane ada sedikit pertikaian. Vivian masih mencoba untuk bertahan, tapi di arah bottom lane-nya tidak ada trade kill. Top lane malah Umi Eko dan juga Lele Pingkan yang bertukar nyawa begitu saja. Platingan masih ada. Turtle setup ready, tapi Vivian lagi dan lagi di arah bottom lane tidak bisa di pick off. Yap, dan ingat ya nyawa XP laner sekarang tuh tidak terlalu mahal. Ya kan, dia tertumbang tapi ngasih temennya platingan dan mau coba untuk dapat topnya. Tapi lihat Vivian, kali ini NG-nya pun sedikit kesulitan karena memang ingat ketika memang Hilda-nya dipakai combat ritual itu otomatis movement speed-nya bakal lumayan cukup kencang menghindari Earth Shatter. Sumpah ya, ini Hilda yang benar-benar memberikan tekanan gak cuma dari segi jungle, bahkan gold laner-nya aja. Sampai butuh NG, ini benar-benar di cover sama NG, tapi masih belum mendapatkan pattern yang seimbang dengan Chell yang dari tadi benar-benar sendirian. Di babysit juga sesekali doang. Betul. Tapi dia dapetin turret dan bahkan gak cuma 1. 2 turret diamankan di arah bottom lane juga seperti yang ada pertikaian yang terjadi. Langsung ada Primal Ride mencoba untuk bertahan. Bumi Eko mencoba untuk mengcover dari bagian. Viviannya masih mencoba untuk bertahan. Masih coba untuk memberikan tekanan. Dan lihat terlalu tebal seperti dari Bumi Eko. Dibalikan keadaannya dengan cepat. Vival jamin ke depan. Queenie yang bakal menjadi target Retribution on point. Queenie bakal langsung di-engage begitu saja. Dan bakalan ada 2 yang tumbang dari teman-teman RRQ Mika. Looking for more. Udah ada pergerakan dari Gyogo yang menggunakan Black Shoes. Dan seperti tidak akan bisa untuk menangkap lebih. Walaupun untuk saat ini Queenie yang tumbang tidak mendapatkan red kill sama sekali. Kerugian lagi dan lagi. S ditembakkan sama Chell. Hingga S-nya langsung berhasil untuk di-take down. Bahkan Vival masih bisa survive. Enhance chain-nya connect ke arah 2 hero. Tapi Vivian langsung nge-taunting. Dia gak mau masuk dari Bumi Eko. Thunderclap kah karena masih ditahan. Yes, Lele Pingkan langsung ditabrak Gimang. Walaupun Bumi Eko-nya berhasil untuk ditumbangkan. Tapi masih ada sedikit Black Shoes. Bahkan NG bisa kayak Primal Red-nya. Dan Chini dengan darah yang sekarat. Dia berhasil untuk mundur serta 1 outer middle turret berhasil didapatkan Bigetron Era. Oh my god. Berserker Fury ready. Ini sih lebih gila lagi kalau Chell-nya juga udah jadi item-item yang lebih mematikan. Yap, biasanya Endless Battle. Endless ya Battle, kan? Malefic Blade of Despair. Atau Berserker. Ya, Berserker. 2 Berserker oke banget. Itu bakal pedes banget kritikal. Oke, Vivian bakal dikejar di arah bottom lane. Ash-nya juga udah mulai kelihatan, tapi kayaknya gak bakal ada engage yang berlebih karena ini cuma main tarik ulur aja dari Vivian kok. Ya karena udah menit 6 ya kan lihat objektifnya. Bahkan inner top turret juga berhasil untuk didapatkan. Total 4 turret rontok di tangan Bigetron Era. Ini benar-benar permainan objektif banget. Movement yang mereka hasilkan efisiennya sangat tinggi. Wah asli 3 turtle loh. 3 turtle level yang begitu jauh buat sekarang. Tekanan dari area jungle. Bahkan gold lane di waktu yang bersamaan. Ini membuat gold leadingnya bakal udah mulai kelihatan berbeda. Chini bahkan mengendalikan area di bagian jungle-nya. Ini menengok dari potensi Bigetron Era untuk invade jungle hampir keseluruhan rumputnya. Bisa mereka kendalikan. Ya, karena kalau bisa dibilang gini, Hilda ini menjadi peran, itu Queenie dengan 1 bar darah terakhir ya. Queenie bakal dikejar begitu aja. Tempest Sombra juga sudah mulai dipapa mengejar ke arah depan sana. Tapi lihat, Lele Pingkan bertahan dengan vengeance-nya walaupun akhirnya harus juga tertumbangkan. Tapi buat sekarang yang lebih berbahaya adalah Chell-nya. Karena udah jadi Blade of Despair, ini makin lebih berbahaya kalau seandainya backlaner bakal kena serangan daripada quick draw-nya Cell. Betul. Apalagi kalau kita ngomongin soal clean dengan killing spree yang dia miliki, penetration-nya bakal jadi sebuah tambahan poin. Dan buat sekarang Turret bakal menjadi korban selanjutnya lagi dan lagi. Chell selalu menjadi satu sosok penumbang turret bagi teman-teman dari RRQ Mika. Hilang 1 demi 1, udah mulai rontok dari innernya, base turret udah mulai terbuka. Yes, hanya tersisa 3 base turret aja di menit yang ke-8. Bahkan Lord aja belum muncul Profesor KB. Tapi gini, kalau dari RRQ Mika sebenarnya bisa nggak sih mereka membalikan keadaan? Mengingat ya sebenarnya, kalau dibilang winning condition, Chell dan juga Chini adalah 2 orang yang harus tertake down paling utama sih. Dan yang penting Fumi Eko itu nggak boleh nabrak ke arah Queenie ataupun Gyokoy. Iya, kalau sampai di Thunderclap dan nabrak ke arah Gyokoy dan Queenie-nya duluan, maka damage dealer dari RRQ Mika bakal berkurang. Makanya itu dia, damage dealer utamanya bahkan di bagian mid laner punya stun. Itu yang jadi poin penting kok, ditambah dengan kita tahu ya rotasi dan juga posisi yang dimainkan sama Chini dan Chell ini udah kayak
Ya ini beda lah, chemistry sosok kakak adik yang benar-benar udah tanpa adanya obrolan yang begitu detail. Mereka udah jalan sendiri dari tadi. Ini namanya chemistry batin. Chemistry batin ya? Betul, terbentuk dari mereka belum main Mobile Legends. Wah, benar juga. Yes. Tapi lihat ya, Lord yang pertama juga sudah mulai hadir di Land of Down. Dia menggunakan Retribution-nya dan ini harusnya bakal jadi tanda buat teman-teman Bigetron Era mulai melakukan inisiasi. Ini udah langsung di-engage. Apalagi dengan poin Retribution yang begitu penting, tapi di satu sisi kok, kalau nggak dapetin Purple Buff tadi, itu tetap dia bakal jadi makin fall off lagi. Nah. Serba salah jadinya. Nggak dapet salah, nggak pakai Retribution, juga salah gitu loh. At least ada Gyogoi, ya kan, yang bisa untuk clear wave, minion nggak cukup cepat, apalagi kalau dilihat dari itemnya udah ada Enchanted Talisman, dan lagi bergerak menuju ke arah Ice Queen One. Biar nanti ada utility dari Bigetron Era terkena slow evac. Tapi lihat Fumi Echo-nya sih bener-bener gila ya, udah pede banget ada di depan, terutama dia udah ada Skydragon Helmet sama Twilight. Twilight-nya sih bakal jadi poin penting di mana membuat first damage Thunderclap kan? Iya, Thunderclap, ada magical, ada physical, damage-nya hybrid. Yes. Otomatis tabrakan yang dibuat oleh Fumieko akan menimbulkan sebuah damage yang makin lebih mematikan. Apalagi kalau targetnya adalah backliner. Oke, Lordnya bakal langsung berlengang leher ke arah bagian mid lane. Bottom lane bakal didorong juga. Chell memberikan poking damage yang begitu mematikan. Liar, lelepingkan, dipaksa untuk mundur ke arah belakang. Dan setengah darah saja. Gyogoi dalam ancaman. Di-poking lagi, quick draw lagi, pasif lagi. Chell dari balik tembok teman-teman RRQ Mika. Benar-benar memberikan tekanan dengan sangat amat luar biasa. Malefic Roar sudah menjadi bonus. Dan buat sekarang sudah didapatkan 1-1. Langsung ada pergerakan ke belakang. NG down. Tempest of Blade dapetin 1. Base-nya terbuka. Tapi buat sekarang lelepingkan. Dengan Vengeance Spell. Dia mencoba untuk bertahan. Tapi ternyata Vivian down. 1-1. Disengage kayaknya. Walaupun tetap mendapatkan bonus di arah bottom lane. Tapi lihat, Vivalnya ya, dari yang targetnya ke hero karena dia melihat Vivian yang sudah ter-take down dan tidak ada minion yang masuk ke area base milik RRQ Mika. Dia langsung mengubah targetnya ke base bottom turret. Sehingga bakal ada 2 super minion yang muncul untuk Bigetron Era dari mid lane dan juga bottom lane. Ini bakal membuat RRQ Mika lebih kesulitan lagi dari segi defensif, mengingat bakal segera dihajar. Tapi Fumieko-nya bakal coba digas nggak nih sama RRQ Mika? Karena tebel banget dari Fumieko, at least kalau mau ngejar pun butuh banyak banget resource yang keluar ataupun kayak lebih dari 2 hero secara bersamaan. Sumpah ya, ini buat nangkep ke arah linknya Vival aja PR banget. Dan dari tadi kok yang paling nyebelin adalah Shell-nya tuh, liatin. Dia di balik tembok dan gak ada yang bisa nyentuh dia. Yes. Benar-benar di balik tembok, mainin high ground, seperti tadi Konus bilang ya kan, high ground single target burst lagi kan. Jadi siapapun yang ada di depan dari RRQ Mika, tembakin aja udah ya kan. Karena apalagi dia menang levelnya, dia menang dari segi item, itu yang bakal membuat dia lebih pede lagi untuk bisa memberikan damage yang begitu besar ke teman-teman dari RRQ Mika. But again, ini belum berakhir bagi RRQ Mika. Seperti yang kita tahu, ini adalah game one momentum. Kalau RRQ Mika nanti bisa mendapatkan momentumnya, maka dengan adanya Queenie yang menjadi DPS juga, tarot demi tarot Bigetron Era bisa saja mulai dihancurkan. Entah kenapa menengok dari late game ya. Ini selalu aku bilang berkali-kali, satu momen itu bisa selalu diciptakan disengaja atau tidak disengaja. Dan itu yang paling nyebelin ketika kita udah ngomongin soal late game. Ingat di sini Queenie bawa carry dan itu bakal jadi sebuah malapetaka kalau Fumieko tidak memperhatikan bagaimana derasnya HP yang dia punya. Nah, itu PR-nya. Betul, itu yang harus di make sure ya kan. Karena memang again Masya di sini kan sebagai yang bakal nge-zoning out lini belakang dari teman-teman RRQ Mika. Bahkan kalau dia masuk ke kecepatan, kalau dia juga nggak ngeliat condition di mana temannya berada, maka itu bakal berbahaya banget. Bahkan lihat Lord yang kedua lebih milih untuk diikhlaskan saja sama RRQ Mika karena mungkin mereka juga tahu kalau sampai mau coba untuk dikontes maka itu bakal jadi bencana buat mereka. Dan itu barisan Chell Scarlet Phantom ya. Yes. Di mana membuat attack speed dan juga critical movement yang nantinya akan meningkat sesuai dengan frenzy effect atau pasif dari Scarlet Phantom itu sendiri. Kelas. Dan itu, gue nggak tahu sih kalau kita ngomongin soal critical ya gue ya. Ini asal Lelepin kan udah punya blade armor, mungkin terjawab. Masalahnya dia kan tipikal marksman ya. Yang dimana setiap hitnya adalah setiap hit itu ya damage per second. Dia mau nggak mau harus perhatikan banget yang namanya clean di bagian belakang. Dan mereka juga harus kira-kira mikir kayak Ash ya dengan saat ini dia ketinggalan level, itemnya juga belum jadi. Dia aja belum bisa ngasih burst damage nantinya ke arah belakang. Tapi lihat, Vival sudah mulai mengintai di area tembok. Vivian bakal mencoba untuk ngejauhin tapi Thunder dan mulai dihajar begitu saja. Primal Wrath juga dibuka. Vival mencoba masuk dengan Tempest of Blade-nya. Menghajar teman-teman dari RRQ Mika. Base-nya terbuka lebar. Bahkan Lord pun masih hidup mulai diserang sama Bigetron Era. Dan Bigetron Era take the game one. Misdirection yang selalu aku perhatikan dari tadi ya. Nggak tahu ini
Bigetron Era pinter banget untuk mencuri perhatian dari damage dealer. Dan yang bisa nge-clear wave minion. Ada yang lihat gak Fumieko ngapain tadi? Ya. Dia ngegangguin Queenie di belakang. Biar Queenie-nya itu ya nggak bisa nge-clear wave minion dengan cepat.